Selamat siang, Mas Iqbal. As aja. Askun. Oke. Oke, kami dari Ikatan Dokter Indo Ngaceng. Jadi mahasiswa Universitas Islam Irsyad Al Banjari, benar? Universitas Kalimantan. Kalimantan. Universitas Islam Kalimantan. Muhammad Arsyad Al Banjari. Uniska. Uniska. Itu kampus terletak di mana sih? Itu mungkin banyak cabang sih gitu. Cuman yang utamanya di Banjarmasin, Jalan Adiaksa. Dekat sama Ulam yang di Banjarmasin. Oke, kalau misalnya gua mau ke Uniska nih, sebenarnya dari daerah perkotaan jauh nggak sih yang di Banjarmasin itu? Enggak, dekat aja. Dekat aja. Kalau dari perkotaan, ulang deh. Gak apa, kita nanti ini tetap jalan tapi masalah ngedit gampang. Dekat aja sih. Kalau daerah perkotaan sih lumayan jauh sih ya dari perkotaan. Ada beberapa kilo lah, sekitar 3 kilo. Uniska itu punya fakultas di kota mana aja? Fakultas yang lengkap itu di Banjarmasin. Terus yang nomor 2-nya di Banjarbaru. Terus yang fakultas hukum aja itu ada di Kertakanyar di daerah Marabahan. Satu lagi masih ada sih baru aja tahun ini dibuka dan ya sih buat kesehatan nggak salah. Kenapa milih kuliah ke Uniska? Gak ada pilihan lain. Gak ada pilihan lain. Tidak diterima negeri. That's it. Tapi kan kalau misalnya gak diterima negeri, ada banyak pilihan dong selain Uniska. Ya Muhammadiyah masih ada sih kan. Ya. Cuma karena mungkin kejauhan, jauh dari kota sama di sekitar sana tuh nggak ada kontrakan dan kos, jadi ya udah. Oh, jadi untuk pesaing Uniska ini di swastanya jauh dari daerah perkotaan ya? Ya. Kan Uniska itu punya ada di 2 kota ya, ada di kota Banjarbaru serta kota Banjarmasin. Ada bedanya nggak sih? Ada bedanya sebenarnya dari segi fasilitas. Yang Banjarbaru agak kurang, tapi kalau di Banjar fasilitasnya lebih banyak sih. Banjar ini Banjarmasin ya? Banjarmasin ya, kalau enggak Banjarmasin Banjar ya, Banjarmasin. Jadi kalau misalnya gua ini daftar ke Uniska, pilih aja yang di Banjarmasin. Pilihan di Banjarmasin. Di Banjarmasin. Dan juga semua UKM dan juga organisasi lengkap di Banjarmasin. Kalau di Banjarbaru cuma buat belajar aja. Maksud belajar di sini tuh cuma perkuliahan aja ya? Perkuliahannya aja. Untuk organisasi semuanya ke Banjarmasin. Dan jarak Banjarbaru dan Banjarmasin itu kan lumayan jauh kan, hampir 30 kiloan kan. Sering gak sih? Ini Mas As ini di Banjarmasin atau Banjarbaru nih? Aku di Banjarbaru. Di Banjarbaru? Sering gak sih bolak-balik Banjarbaru Banjarmasin? Sering. Apa yang bikin sering? Administrasi. Dan dosen itu minta kirim data atau kirim file atau kirim macam-macam lah. Dokumen gitu ya? Yes. Kalau gua nih, misalnya bukan orang Kalsel ya, kan banyak tuh bukan orang Kalsel dari Kaltim, Kalbar, Kalteng, mampir tuh. Enak kan tinggal di kota Banjarbaru apa Banjarmasin? Banjarmasin. Lebih enak tinggalnya. Maksud enak di sini maksud gua dari segi gua makan, dari tempat tinggal, lingkungan. Lebih enak nyari di Banjarmasin. Banjarmasin ya. Kenapa lebih enak? Semuanya lengkap. Semuanya lengkap. Dan enak sih, kayak kemana-mana itu kayak tahu di tempatnya. Kalau di Banjarbaru lu untuk kos mungkin agak mahal. Kos mahal ya, jadi biaya hidup di Banjarbaru agak lebih mahal. Tapi kalau dibandingin sama Banjarmasin, makanan lebih murah di Banjarmasin. Kalau di Banjarbaru relatif aja. Kalau di Banjarbaru relatif ya. Relatif aja, di sekitar kampus pasti murah. Sekitar kampus pasti murah. Di yang lainnya mahal-mahal semua sih. Kalau misalnya dari kualitas lingkungan sekitar kampus gimana? Maksudnya? Kan kalau misalnya kita mengetahui ya, di sekitar kampus yang ada di Banjarbaru, mungkin lebih akses segala-galanya lebih dekat. Contoh akses sederhana itu ke rumah sakit, ke tempat-tempat yang umum seperti pusat perbelanjaan dan lain-lain. Itu lebih soal di Banjarbaru sih sebenarnya. Cuman kan karena itu paling dekat ya Banjarbaru sama Kimol ya. Dekat kan itu sama mall yang paling dekat sama Banjarbaru ya Kimol, dekat banget. Tapi kalau Banjarmasin ke Duta Mall lebih jauh. Jadi kalau misalnya akses hiburannya gimana? Oke, Banjarbaru sih. Banjarbaru ya? Banjarbaru. Kalau tinggal di Banjarbaru berarti lebih banyak pilihan hiburan? Hiburan lebih banyak sih.
Oke ya, itu salah satu yang menarik gitu buat Cuma teman-teman. di sini hiburannya buat kayak pariwisata lebih banyak sih. Kalau di Banjar ya menurut aku pariwisata juga banyak, cuman gak se-eksis yang di Banjarbaru. Kalau misalnya nih gue ngerekomendasikan kampus ke temen gue yang di luar Banjarmasin Banjarbaru ya, anggap aja gue dari kandangan atau rantau. Apa rekomendasi yang bisa lu berikan? Kampus, bukan negeri tapi bukan negeri. Oh ya udah, gue pilih Uniska aja. Soalnya di sini Uniska yang paling banyak sih menurut gua dari segi departemen atau apa sih namanya itu fakultasnya. Fakultas prodi ya. Prodi ya, lebih banyak sih menurut aku. Kalau Muhammadiyah agak belum lengkap ya sekarang, masih belum lengkap. Ini kan lo kalau nggak salah jurusannya teknik informatika ya. Apakah di swasta lain itu ada juga? Gue kurang tahu sih. Setahu gue di Muhammadiyah ada. Di Muhammadiyah ada. Setahu gue di Muhammadiyah ada. Tapi mereka tadi sesuai kata lo dia ada ke pinggir ya. Ada ke pinggir dia. Daerahnya bukan daerah yang rame dari keramaian. Iya. Akhirnya kan kita kan semuanya mencari fasilitas kan semuanya. Gitu loh. Gak jauh sih itu fasilitas. Kalau misalnya gua jalan nih ke Banjarmasin dan gua daftar ke Uniska, apakah mudah daftar ke Uniska itu? Sangat mudah. Misalnya dari segi akses website, via online, Ya online mudah. dan lain-lain. Semuanya mudah. Udah yang bikin repot nggak saat pendaftaran dulu? Mungkin dari apa ya? Sering bolak-balik sih. Itu aja sih. Sering bolak-balik Dari kesana gitu. dari rumah ya. Dari rumah. Ini kan rumahnya di Martapura ya. Aku nggak ngekos ya, cuma teman-teman aku yang ngekos. Gitu. Dan ini ceritanya bolak-balik aja. Jadi ada kerepotan di bagian dokumen ya, dokumen. Baik dokumen, terus ada apa sih kegiatan-kegiatan kampus sebentar lah, pengenalan gitulah. Pengenalan kampus, kegiatan kampus, dosen ngomong, rektor ngomong, dekan ngomong, biasalah kayak gitu. Ya wajar ya. Wajar lah gitu. Semua kampus pasti gitu. Cuman harinya aja sih yang terlalu senggang, kayak hari ini kampus, besok enggak, ngapus lagi. Kasihan kan orang yang jauh-jauh sama gua gitu kan, yang tinggal sama orang tua gitu. Tapi kalau lo di sana tetap di sana ya oke. Dekat-dekat aja nggak apa-apa karena gua orangnya jauh rumahnya. Agak sedikit ribet sih menurut gua kalau gua bolak-balik, capek di jalan. Oke, ada yang menarik nih. Kan tadi lo bilang itu lebih enak di Banjarmasin. Kalau misalnya lu kasih pilihan Banjarbaru apa Banjarmasin, kan jatuhnya dibolak-balik lo dari rumah yang ada di Martapura. Lo bakal milih di mana? Kalau milih Banjarmasin, gua pasti ngontrak sih. Jadi lo bakal kalau bisanya lu boleh ngekos lu di Banjarmasin. Banjarmasin. Yang paling utama tadi apa? Kenapa lu milih di Banjarmasin? Karena segi fasilitas dari kampusnya, Segi fasilitas kampus. dari organisasi juga, terus juga dosen-dosen yang menurut gue oke. Karena rata-rata di Banjarbaru bukan maksud untuk menjelekan, cuman Banjarbaru kayaknya buat muda-muda sih, dosen-dosen muda. Tapi kalau buat Banjarmasin lebih banyak untuk dosen-dosen yang udah lama sama ya gitu lah. Kalau misalnya gua tinggal di Banjarmasin dan juga ini gua kos, kira-kira berapa sih pengeluaran gua sebulan? Perkiraan aja dah. Perkiraan aja ya. Untuk ngekos, setahu gua yang sekitaran 2 juta dalam 1 bulan. Sebulan 2 juta. Itu kosan. Wah, kontrakan ya. Kontrakan. Kalau misalnya gua ngekos sebulannya rata-rata berapa? Berapa? Gue nggak tahu sih berapa. Gue gak pernah nanya. Sekitar gak hampir 1 jutaan. Cuman ya itu sih menurut gue sekitaran itulah. Cuman gue lebih prefer lu nyuruh lo ngontrak aja kalau lu punya temen gitu kan. Lebih prefer kontrak bareng teman-teman. Keamanan juga sih menurut gue. Jadi di sana kalau kita nyari kontrakan lebih banyak pilihan daripada nyari kosan. Sama kurang lebih ya. Karena di belakang Unlam itu banyak banget buat kontrakan, kos-kosan. Cuman kalau di belakang Uniska lebih banyak rumah-rumah yang buat dikontrakan. Oh, jadi kalau di daerah Uniska itu lebih banyak rumah kontrakan. Iya, lebih banyak kontrakan. Karena Uniska kan baru kan. Baru ya. Cuma baru berapa tahun. Terus dia kan di sekitar itu karena baru, jadi lebih banyak rumah daripada kos. Kalau di Unlam belakangnya lebih banyak kontrakan. Banyak kosan. Kayaknya gue belibet banget dah ngomongnya. Gak apa-apa. Satu. Jadi kalau misalnya gue biaya makan dan lain-lain di Banjarmasin, kira-kira gue habis berapa sebulan? Gue nggak ngitung sih. 2 juta aman lah. 2 juta sebulan aman ya? Itu buat kos ya. Buat kos lah. Cuma awal kan sekitar 3 jutaan aman lah. Gue kos itu dananya beda udah. Kalau gue coba buat makan, jalan, hedon lah anggaplah.
2 juta kayaknya udah Ya, udah 2 juta ya. Jadi kalau misalnya minta ortu kan enak, mak 2 juta bulanan. Iya bisa. Bisa ya. Pokoknya lo bisa lah hidup dengan enak ya itu kan. Bukan enak dia pas lah katanya. Bisa enak sih tapi pas lah. Kalau Banjarbaru kira-kira berapa? Sama aja kurang lebih ya. Jadi kalau misalnya dengan kualitas main-main yang sama, jalannya sama gitu. Cuma lebih padat di Banjarmasin sih, lebih padat di Banjarmasin. Sama fasilitas lebih dapat di sana. Kalau di sini cuma dekat-dekat aja satu sama lain, tapi kalau di Banjarmasin ya banyak, cuman agak jauh aja. Lebih adem mana? Kan Kalimantan lumayan hangat ya. Adem Banjarmasin atau Banjarbaru? Banjarbaru masih banyak pohon. Masih banyak pohonnya. Masih banyak pohon kayak dari sini. Jadi Banjarmasin panas ya? Juga lah, sama. Lebih panas ya pasti. Iya lah. Jadi kalau misalnya untuk kualitas cuacanya, ya Kalimantan enak-enak aja, gue panas-panas, dinginnya dingin. Kalau untuk orang Kalimantan ya, kayaknya sudah biasa ya. Biasa, orang jauh kayaknya. Kebakaran. Jadi kita kan dekat Katulistiwa, aja makin panas kalau kita dekat Katulistiwa. Kan biasanya kalau teman-teman itu kan pasti nyarinya itu adem nggak tuh tempatnya, dingin nggak. Jadi kalau misalnya gua nyari, aduh gua nggak tahan panas nih, mending gua ke Banjarbaru aja. Iya. Dan kalau misalnya gua wah kuat nih lah kalau mau kain neraka bocor, Ikuzo ke Banjarmasin aja. Cuma gak kerasa kok, sumpah gak kerasa panasnya. Ya kan orang Banjarmasin udah terbiasa. Saat gua ke Malang gue kedinginan cok. Saat gimana ke Jawa malah kedinginan ya? Kedinginan. Gak ada AC-AC-an lagi. AC lagi. Kipas angin buang. Kalau di sini kita pakai terus. Ini lah pakai kan. Ya udah deh. Belum. Udah. Dan pertanyaan berikutnya nih sudah mulai tentang dunia kuliah ya. Tadi kan kita membahas kotanya gimana, mana yang lebih adem, mana yang lebih murah. Nah untuk dunia perkuliahan sendiri, bagaimana tentang ilmu guru besar? Apakah setiap kampus di Uniska itu masing-masing punya guru besar? Punya? Setahu gua belum punya. Ada cuma beberapa aja. Ada cuma belum semuanya. Untuk akreditasi tadi di Uniska itu gimana? Apakah ada A gitu untuk sebuah fakultas yang A? Belum ada. Gak ada, berarti rata-rata B ya? Cari infonya, setahu gua cuma beberapa fakultas aja yang punya guru besar. Sisanya cuma ya yang dekan-dekan S2 aja sih. Menurut lo apa sih yang harus dibenahi dari kampus lo? Dari segi sistemnya sih, namanya juga swasta kan. Swasta. Iya. Dari segi fasilitas juga dan lahannya memang ya sekarang lagi memang membenahi sih setahu gua, cuman yang gua lihat masih ada beberapa masih perbaiki kayak sistem pembelajarannya, sistem administrasinya juga. Kan sekarang ini kan kampus tuh berlomba-lomba membangun sistem yang sifatnya real time. Contohnya nilai langsung ya. Lalu daftar langsung ya bisa online, jadi by dari rumah aja gitu, nggak usah repot-repot, nggak usah minta tanda tangan KRS wali dan lain-lain ya kan. Itu kan sistemnya repot ya. Jadi kalau kita SKS tanda tangan, kan sistem yang capek. Ini sistem-sistem kayak gitu sudah nggak sih dikembangkan di Uniska? Kalau di Uniska kalau kita mencari buat RKS atau SKS ya, itu tinggal bisa sih sebenarnya lewat SIA Uniska udah bisa, tinggal print selesai. Terserah lu sih mau tanda tangan apa enggak, terserah aja. Yang penting udah lo print selesai, ngambil aja. Awal-awal memang sih susah tanda tangan, tapi sekarang kayaknya bodo amat, paling udah ambil ke SKS selesai. Bagaimana tentang sistem administrasinya? Misalnya gini, gue ingin cuti, apakah nanti itu ribet urusannya dengan pihak kampus atau DAK atau simple, atau lu pernah gitu ngerasain kalau gue belum administrasi? Pernah cuti sih sebenarnya. Gue pernah ngambil surat buat keterangan mahasiswa. Nah itu kan kita akan dikasih form, habis itu kita bawa ke fakultas baru, diserahkan kepada kita kembali hasilnya. Jadi kita ngisi sendiri, diserahin sama mereka, baru mereka nyesain semuanya, tanda tangan dan segala macam, keterangan segala macam, nomor surat dan segala macam, baru keluar hasilnya. Oke, tadi lo bilang kan ada di 2 kota, Banjarbaru, Banjarmasin. Misal nih gue pernah di Banjarbaru, pertengahan semester ya, anggaplah pertengahan semester gue di Banjarbaru, tiba-tiba gue nggak betah di Banjarbaru, lalu pindah ke Banjarmasin, fakultasnya baru, dosennya baru, ya kan? Kan kayak gitu nantinya. Itu gimana sistemnya nanti? Apakah kita hanya perlu tanda tangan dosen lama dan dosen baru, ataukah kita akan lewat administrasi lagi? Administrasi. Jadi kita ngelapor. Ya, ngelapor. Ya semuanya sudah nggak ribet-ribet amat lah menurut gua. Kita tanda tangan itu kan ribet kan jadinya kan. Gue sih nggak, langsung aja pindah-pindah aja gitu. Itu administrasi sekian ya. Sekian aja. Oke.
sekarang adalah tentang kenyamanan dalam ruang kelas ya. Oke. Dalam ruang kelas tuh apa aja yang ada di dalam sana? Menurut lu AC ada? AC ada, proyektor, Ada. tempat duduk yang sisa-sisa itu tempat duduknya ini kayak gimana? Apa yang lipat atau gimana? Lipat. Kalau kampus lain itu kan dia di belakang tuh ada cadangan. Ada cadangan. Bagaimana kalau kampus Ada itu? cadangan. Ada cadangan Ada juga. cadangan juga. Kalau misalnya nggak ada cadangan, kemana kita mau ngambil? Bisa kita ngambil di kelas sebelah. Boleh. Boleh banget. Kalau ada lagi dalam pengajaran gimana? Kalau lagi ngajar kelas Gak sebelah? mau ambil aja. Jadi masuk, Izin ambil, aja. izin, ngambil. Kalau misal di setiap kelas nggak ada itu gimana? Maksudnya? Kalau misalnya Semuanya kepake semua iya. maksudnya. Ah, Udah, kita lapor ke bawah. lapor ke bawah. Iya. Jadi Soalnya kan Uniska itu bertingkat-tingkat kan. Tingkat kan. Sampai tingkat berapa ada sampai 5 lah. Nggak ada aja. satpamnya gitu tiap lantai? Oh, enggak ada. Nggak ada. Jadi kalau misalnya kita kekurangan bangku, kita lapor ke BAK ya. BAK ya, ngelapor ya. Oh, biasa iya sih. Bagian administrasinya Iya. itu. Oke. Lalu kalau misalnya ruang kelasnya sendiri itu apakah sudah cukup luas untuk menampung jumlah mahasiswa yang ada? Jadi kan Uniska ini menurut gua beda sama fakultas lain. Menurut gua setahu gua ya. Kalau di UNAM misalnya satu kelas ada 80 orang, kalau di Uniska satu kelas cuma 40 orang. Jadi banyak banget kelasnya. Ada kelas A, B, C, D, E dan maksimal tuh 40 setahu gua. Jadi maksimal per kelas tuh 40. Iya, maksimal 40. Jadi bukan dihitung oleh dosen tapi dihitung per kelas ya. Kelasnya. Lalu bagaimana tentang kualitas dosen itu sendiri? Oke, menurut gua oke, Mak. Ya setahu aja, Kalau setahunya gue aja. sih menurut gue ada yang oke, ada juga ada yang masih baru kan. Jadi yang masih baru ini ya masih muda-muda menurut gue kurang pengalaman lah dari segi ilmu ya memang ya. Masa sih dosen gak pinter ya kan, ya pasti ada sih menurut gue yang kurang perhatian sama mahasiswanya. Dan dari segi ya kayak gitulah menurut gue. Kan kalau misalnya kita lihat dosen sekarang ya, Oke. itu kan ada namanya dosen terbang, dosen tetap. Nah ini lo sendiri tuh banyaknya ketemu dosen terbang apa dosen tetap? Apa lu nggak tahu dia tuh dosen Nggak sini tahu atau sama bukan? sekali. Nggak tahu. Nggak tahu sama sekali. Jadi dia nggak ngenalin diri Nggak kalau dia tuh ngenalin cuma dosen. Tetap atau dosen sementara doang ya? Ya nggak tahu. Nggak tahu. Oke, ini Kecuali lo tanya, kan gue bodo amat. Ini pertanyaan terakhir dan ini mungkin pertanyaan yang dipertanyakan juga oleh teman-teman yang mau daftar ke Uniska nanti yang ada di Kota Banjarbaru Oke. ataupun di Kota Banjarmasin. Lu nggak usah nyebutin nominal, sebutin aja 1 sampai 10. Ya, ini angka aja ya. Menurut lo harga dan kualitas gimana? 1 sampai 10. Misal, ini murah, kualitasnya bagus, lu kasih 10 misal. Menurut lo aja, gak usah sebutin lu bayar berapa. Dengan murahnya segini amat, Hah? menurut gue lah Jadi ini lu ngakuin ini murah. murah, sangat murah. Ya, dan kualitasnya menurut lo dari segi fasilitas aja dah. Dari segi kita harga fasilitas. kemudian kan harga fasilitas kan, Nah, 7 kan, 7. 7,8 mungkin. Kita nggak bahas lu bayar berapa, kita nggak bahas kualitasnya Cuman apa. lo bisa bilang ini murah banget katanya. Ya murah. Cuman fasilitasnya bisa oke lah, cukup lah kata gue. Cuman ya gak bisa memenuhi semuanya kita bilang. Gak usah menuhin Hanya semuanya. bilang setuju aja. Oke, itu terima kasih Oke. dari Askun. Sampai bertemu di video gua yang lain.